Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض رزقا ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali kawan-kawan semua dalam kajian kitab Tafsir Al-Jailani surat Al-Baqarah ayat 266. Moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita, juga untuk keluarga kita. Amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Allah. Oke ya. Bagian awal dari ayat ini sudah dibahas, yaitu berkaitan dengan adanya kemungkinan orang yang sebenarnya memiliki kekayaan itu, kekayaannya kemudian menjadi ambruk. Nah, dalam konteks ayat ini lebih tertuju kepada amal kita, amal manusia. Jadi dengan adanya infak di jalan hadiratnya, dengan adanya penggunaan segala rezeki di dalam kebaikan itu, sesungguhnya kita itu diumpamakan sebagai orang-orang yang memiliki kebun, yaitu kebun yang lebat, yang banyak sekali di situ adanya buah-buahan yang siap untuk kita nikmati. Jadi ada kurma, ada anggur, ada berbagai macam buah-buahan. Nah, diibaratkan seperti orang yang memiliki kebun itu. Akan tetapi adanya kebun itu kemudian disambar oleh angin topan yang membawa api sehingga menjadi terbakar seketika. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tamsil mengenai orang yang sesungguhnya bisa memiliki kekayaan rohani tak terkira-kira, tapi menjadi rusak karena ulahnya sendiri. Misal ya,
ketika kita menggunakan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih memiliki keakuan yang pekat, ego yang keruh, maka keakuan itu, ego itu ibaratnya adalah angin topan yang membawa api. Sehingga dengan sekali terkam, maka kebun kita itu akan menjadi terbakar seketika. Ini yang na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya begini ya. Kita itu memiliki dua kemungkinan yang sama-sama ekstrim. Artinya apa? Kita bisa memiliki kemungkinan yaitu punya kekayaan tak terkira-kira secara rohani ketika kita melibatkan Tuhan di dalam amal kita, dan kita menafikan diri sendiri, menafikan ego di dalam amal-amal kebaikan itu. Nah, ini yang disebut dengan satu, sebagai ketulusan, yang kedua sebagai ridho. Nah, ketika amal kita landasannya itu ketulusan dan amal kita itu berlandaskan dengan ridho, maka di situ sangat mungkin kita disebut sebagai orang yang memiliki kebun lebat tak terkira-kira, dan di situ ada buah-buahan yang sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terus, tapi begini ya, kemungkinan untuk mendapatkan kekayaan rohani seperti itu bisa dibatalkan kalau kita masih terjerembab di dalam kubangan ego kita sendiri. Itu bisa terbatalkan. Semula ada kemungkinan yang menjanjikan bagi kita yaitu berupa kekayaan rohani, kemudian menjadi batal hanya karena kita masih dikuasai oleh kekeruhan nafsu kita. Nah, ini yang kita usahakan agar tidak menimpa diri kita. Kalau itu menimpa diri kita, naudzubillah, maka kita terhalang untuk berakrab ria dengan Allah, terhalang untuk mendapatkan kekayaan rohani seperti itu. Nah, karena itu kita lanjutkan. Bagaimana kok sampai terjadi adanya keterhalangan seperti itu? Nah, di sini ya, ada dua keterhalangan. Yang pertama, keterhalangan seseorang di dunia ini untuk mendapatkan keberuntungan karena kecerobohan itu. Terus yang kedua, keterhalangan di akhirat untuk mendapatkan kemuliaan dan keselamatan karena kecerobohan orang itu juga. Jadi karena itu, kemungkinan yang bisa kita produksi yang berupa keberuntungan itu mesti kita hati-hati, jangan sampai dirobohkan oleh adanya kekeruhan hasrat kita sendiri. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh ego di dalam mengerjakan kebaikan itu. Berkaitan dengan orang lain misalnya, ego itu bisa kita merasa jumawa di hadapan orang-orang yang pernah menerima manfaat dari diri kita. Manfaat itu apa pun saja. Mungkin materi, mungkin ilmu pengetahuan, mungkin apa saja. Mungkin pangkat kita, dan lain semacamnya. Nah, jangan sampai ada sikap jumawa di dalam diri kita hanya karena kita pernah bermanfaat kepada seseorang. Jangan lantas di depan orang itu kita tampil secara jumawa, dengan cara jumawa. Jangan sampai tampil seperti itu. Itu bisa merobohkan bangunan kekayaan kita yang sebenarnya sedang kita tegakkan. Bisa begitu. Nah, kalau di dunia ini kita terhalang untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan, itu masih lumayan. Kita masih mungkin membuka relasi-relasi baru dengan orang lain yang tidak mengerti track record buruk diri kita. Masih bisa. Tapi kalau terhalang di akhirat gitu ya, kita tidak mendapatkan apapun kecuali kegetiran sebab adanya keterhalangan itu. Karena itu di sini disebutkan wa hirmanukum fin nas'atil ukhra. Adapun keterhalangan kalian fin nas'atil ukhra, pada kehidupan di akhirat kelak, ayyuhal muraun, wahai orang-orang yang riya, asyaddu, ialah lebih dahsyat, lebih hebat min hirmani, dari keterhalangan itu seseorang dalam kehidupan di dunia ini. Jadi adanya kemungkinan kita memiliki kebun rohani itu jangan dibakar oleh kita sendiri, jangan dirusak oleh nafsu kita sendiri.
Nah, apa sesungguhnya kekayaan yang bisa kita miliki berkaitan dengan perkara kebun akhirat misalnya? Udah, ini nggak tanggung-tanggung. Kalau perkara kebun di dunia ini, orang memiliki keberuntungan yang luar biasa, maka kebun yang di akhirat itu menyodorkan kepada kita keberuntungan yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kalau di akhirat itu ya, kita akan merasakan satu apa? Nakhilut tauhid, yaitu adanya kurma ketauhidan. Jadi ketauhidan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak merasa bersandar setitik debu pun kepada makhluk-makhluk, di mana kita merasakan secara utuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan nakhilut tauhid. Jadi karena dalam ayat ini ketika Allah berbicara tentang masalah kebun, di sini disebutkan min nakhilin, yaitu adanya kurma, wa anabin dan anggur. Nah, kalau kurma di dalam ayat itu, dalam ayat ini dinisbatkan kepada tauhid, maka anggur dinisbatkan kepada apa? Taslim. Wa anabit taslim, dan anggur berserah diri. Jadi taslim itu berserah diri kepada pengaturan Allah, kepada tadbirnya, dibandingkan kepada adanya kalkulasi akal kita. Jadi lebih berserah diri kepada tadbir Allah, kepada pengaturan hadirnya itu, ketimbang kepada adanya upaya-upaya diri kita. Upaya wajib perfect, wajib sempurna, tapi kita taslim, menyerahkan diri kita dan segala aktivitas kita kepada hadirnya, mesti lebih wungkul, lebih utuh, lebih konkret, dan lebih nyata itu. Nah, terus ya, di dalam perkara kebun rohani, di samping kita bisa mendapatkan adanya kurma ketauhidan, anggur penyerahan diri yang tuntas kepada hadirnya. Nah, di situ juga ada apa? Ada anharul ma'arif, mengalir di bawah kebun itu adanya sungai-sungai ma'rifat. Wih, ini mantap ya, sungai-sungai ma'rifat. Orang yang oleh Allah Ta'ala dianugerahi sungai ma'rifat, maka orang itu akan senantiasa menyaksikan Allah Ta'ala yang tampil pada segala sesuatu, yang mengejawantah pada segala sesuatu. Orang yang dianugerahi sungai ma'rifat akan mengenal kehadiran Allah Ta'ala pada segala tajallinya, pada segala makhluknya. Coba, bisakah kita menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala pada seekor nyamuk, pada seekor lalat? Kita menyaksikan hadirnya pada angin yang berhembus pelan-pelan dan pada badai yang datang menerjang. Bisakah kita menyaksikan hadirnya pada embun yang lembut dan pada batu cadas yang keras? Bisakah kita menyaksikan hadirnya pada segala sesuatu? Nah, kalau Allah menganugerahkan kepada kita sungai ma'rifat, maka kita bisa mendeteksi kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Di situ kita akan merasakan sedang dikepung dan diselimuti oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anharul ma'arif, sungai-sungai ma'rifat. Terus wa anharul haqaiq, dan sungai-sungai hakikat ya. Nah, hakikat itu menunjuk kepada inti segala sesuatu, dan di dalam kamus sofistiknya Ibnu Arabi, inti segala sesuatu itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti segala sesuatu, substansi, hakikat dari segala sesuatu. Nah, al-muntasyi'ah yang muncul dari mana? Minan nafahat al-ilahiyah al-muthmirah thamaratil infaq wassadaqat ya. Adanya sungai ma'rifat dan sungai hakikat itu muncul dari mana? Dari hembusan angin keilahian yang kemudian melahirkan buah bernama infak dan sedekah. Jadi kalau kita memiliki sungai ma'rifat, dan sungai ma'rifat itu muncul dari hembusan angin keilahian, maka kita akan memiliki buah yang menyenangkan tidak saja diri kita, tapi juga menyenangkan lingkungan. Apa itu? Infak dan sedekah. Jadi
adanya wujud konkret kebermanfaatan kita kepada sesama dan murni atas nama hadiratnya. Itu buah, itu buah dari adanya kebun rohani yang melahirkan nakhilut tauhid, a'nabit taslim, di bawahnya mengalir sungai-sungai ma'rifat dan hakikat yang muncul berasal usul dari hembusan angin keilahian yang maha pemurah itu. Terus wal mutasyaiba minar ridha al musy'ir bi maqamil ubudiyah, wal mutasyaiba, dan berjabang dari mana? Dari ridha al musy'ir bi maqamil ubudiyah, yang menjadikan seorang merasakan dirinya berada pada makom penghambaan yang paling tulus. Jadi adanya sungai ma'rifat, adanya sungai hakikat itu muncul dari mana? Dari adanya lapang ridho seseorang yang tidak bertepi. Orang yang ridho adalah orang yang sanggup menampung segala macam tajalli Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu adalah padang luas tak bertepi, padang rumput tidak bertepi, seluas-luasnya, seindah-indahnya. Itu namanya ridho. Nah, di situ orang merasakan bahwa seluruh gerak dan diamnya itu berada pada makom ubudiyah, pada makom penghambaan. Di situ penghambaan tidak saja muncul seperti sebagaimana salat dan ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Setiap nafas adalah realitas dari penghambaan itu tersendiri. Nah, semua itu kemungkinan memiliki kebun rohani yang sangat rimbun dan melimpah ruah dengan rezeki-rezeki spiritual itu. Semua itu bisa terbakar seketika ketika sudah ditimpa oleh apa? Topan yang mengandung riya, mengandung umpatan dan gunjingan. Jadi kalau angin topan itu yang membawa api bisa merusak, bisa membakar kebun duniawi, kekayaan duniawi, maka yang lebih bahaya adalah angin topan yang berupa penyakit rohani yang bisa membakar adanya kebun-kebun rohani itu. Jadi karena itu hati-hati, janganlah bertindak atas nama hasrat nafsu belaka. Jangan bertindak semata-mata untuk dipuji orang lain. Jangan, bertindaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik tindakan itu dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kita berinfak secara terang-terangan boleh. Tidak lantas karena terang-terangan kita kemudian divonis tidak ikhlas, tidak juga. Jadi kita mesti berinfak, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, beramal di dalam kondisi sunyi maupun di dalam keadaan ramai. Asalkan tulus, asalkan ikhlas, itu tetap memiliki nilai di hadapan hadiratnya. Zaman sekarang ya, zaman medsos itu. Tidak bisa kita kemudian menghakimi bahwa setiap orang yang tampil di media sosial dengan kebaikannya itu kita vonis, pasti ingin dipuji manusia, pasti ria. Enggak bisa, tidak bisa. Ketulusan itu berada di dalam hati, dan Allah yang bisa menjajaki hati itu dengan sempurna. Jadi jangan takut kita berbuat disaksikan banyak orang, berbuat baik disaksikan oleh orang lain. Tidak akan takut, asalkan kita tulus, tetap itu ada nilainya. Syukur malah dicontoh, ditauladani oleh orang lain dengan adanya ketulusan jua. Oke. Semua itu bisa menjadi hilang. Kebun rohani itu hilang. Jadi kebun duniawi itu bisa hilang oleh topan yang membawa api. Kebun akhirat, kebun rohani bisa menjadi hancur juga oleh adanya badai yang berupa riya, umpatan, gunjingan, dan lain semacamnya. Nah, di situ ada apa?
di situ al-mustamil ala nironil ananiyah. Nah, adanya riya, umpatan, gunjingan, egoisme dan lain semacamnya itu, di situ tersimpan adanya api keakuan, nironul ananiyah, api keakuan. Nah, api keakuan itu berbahaya. Apakah api keakuan itu disampaikan dengan menonjolkan diri, atau api keakuan itu disampaikan dengan adanya sikap seolah-olah rendah hati. Jadi ya, ada orang misalnya ya yang seolah-olah rendah hati, tapi sesungguhnya lewat kata-kata pembungkus yang berupa rendah hati dalam tanda kutip itu muncul di situ keakuannya. Jadi hati-hati, tidak setiap ungkapan yang lahir dari rendah hati itu bebas dari keakuan, belum tentu. Belum tentu. Misalnya begini, ya, saya contohkan, betapa sangat bodohnya saya. Jadi ini kan saya merendahkan diri pertama-tama. Betapa saya sangat bodohnya. Malam-malam, waktunya orang pada tidur, ketika sudah sangat larut, ada saja orang datang ke tempatku untuk meminta pertolongan. Dan betapa bodohnya, aku tetap saja bisa memberikan pertolongan kepada orang itu. Jadi lahiriahnya seperti berendah ya, merendah. Tapi batiniahnya itu dia ingin menunjukkan, wah aku ini luar biasa gitu loh. Jadi pura-pura membodoh-bodohkan dirinya sendiri, tapi sesungguhnya dia mengunggulkan dirinya pada bagian yang lain di kalimat itu juga. Jadi apakah keakuan itu disampaikan dengan terang-terangan, atau disampaikan lewat pembungkus berupa kalimat yang seolah-olah rendah hati, itu semua akan menggugurkan, akan membakar adanya kebun rohani dalam diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi itu bisa menggugurkan adanya kebun rohani, membakar kebun rohani. Wal ghairiyah juga ya, di samping adanya topan rohani itu mengandung api keakuan, juga di situ mengandung adanya ketidakbertauhidan. Artinya apa? Di situ orang mulai bersandar kepada egonya sendiri, bersandar kepada apapun yang diandalkan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ghairiyah, segala sesuatu yang selain hadiratnya itu. Jadi di situ tidak mungkin akan tumbuh pohon ketauhidan. Kenapa? Di situ orang itu lebih percaya kepada yang lain. Apakah yang lain itu dirinya atau segala sesuatu yang disandarkan oleh dirinya. Itu yang disebut dengan al-ghairiyah. Al-ghairiyah. Terus kalau sudah begitu jelas, al-musy'irah bi'adami tahakkuk bimaqamir ridha wa taslim. Kalau sudah seperti itu, berarti menunjukkan bahwa orang tadi itu jauh dari maqam ridha, jauh dari makom taslim atau penyerahan diri kepada hadirnya. Nah, kalau sudah seperti itu, fahtarakat bil marati, kebun rohani itu kemudian menjadi terbakar seketika. Jadi hati-hati dengan adanya penghancur amal-amal kebaikan kita. Dalam tasawuf itu begini, kita merasa bisa beramal saja, itu keliru kok. Keliru. Sebab apa? Hakikatnya seluruh amal baik itu Allah pelakunya. Nah, kalau kita menyandarkan amal baik kepada diri kita, bukan kepada Allah Ta'ala sebagai pelakunya secara hakiki, itu terjadi kesalahan di situ, terjadi kekeliruan. Jadi kita merasakan bisa beramal itu keliru di dalam dunia tasawuf. Apalagi kalau kita sepenuhnya kemudian menisbatkan kebaikan-kebaikan itu kepada ego kita. Kalau tidak karena saya, kalau tidak karena saya, dan lain semacamnya. Terus kenapa kalau tidak karena kamu, kan gitu. Jadi terbakar seketika. Oke. Walhalu adapun kondisinya annakum sesungguhnya kalian mubtiluna ila membatalkan kalian al-kasbi atas adanya kasab itu. Jadi kalau sudah begitu, maka na'udzubillah, kita itu berarti membatalkan adanya nilai kasab kita, nilai amal kita. Jangan sampai
kita merasa sudah menimbun amal kebaikan sebanyak mungkin, tapi ternyata yang kita timbun itu sama sekali tidak berguna kepada kita, bahkan malah menyengsarakan dan menyiksa diri kita. Jangan sampai begitu. Jadi seolah-olah kita sudah banyak sekali menumpuk amal-amal kebaikan, ternyata yang kita tumpuk adalah duri-duri, semak-semak, atau segala sesuatu yang pada akhirnya hanya akan dipakai untuk membakar diri kita. Nauzubillah. Waqwakum al-kasibah, adapun kekuatan kalian al-kasibah yang telah berupaya itu, berusaha itu, berkasab itu, qad raja'at, ialah sungguh telah kembali kuwakum ila bad'in, kepada permulaan. Allah Ta'ala memberikan potensi kepada kita. Potensi itu bisa kita pakai untuk kebaikan. Ketika ternyata potensi itu dipakai untuk keburukan, untuk membakar kebun rohani kita, maka kekuatan yang steril itu kembali kepada asal usulnya. Nilai kekuatan yang sesungguhnya murni itu kembali kepada asal usulnya. Tinggallah kemudian adanya dampak-dampak buruk dari kekuatan-kekuatan nafsu amarah kita. Alhamdulillah. Jadi kekuatan itu ya, kalau kekuatan itu tidak dipakai untuk kebaikan, maka nilai murni kekuatan itu kembali kepada asal usulnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya begini, di dalam bahasa Maulana Rumi itu begini, setiap kita ini bisa melahirkan Isa, sebagaimana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa itu. Tapi kalau kita menolak kelahiran Nabi Isa dari rahim rohani kita, maka dia akan kembali kepada asal usulnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Setiap diri kita itu memiliki kemungkinan untuk memproduksi kebun-kebun rohani yang serimbun mungkin dan selebat mungkin buah-buahannya itu. Tapi kalau itu tidak kita kerjakan, maka akan kembali kepada asal usulnya kebun rohani itu, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita telantarkan sebagai kekayaan rohani dari kita. Jadi kembali kepada asal usulnya, roju al-qahri, dengan kembali yang sangat terpaksa. Du'afa mutalin mithlakum, du'afa seraya dalam kondisi lemah, mutalin menyaksikan mithlakum, kepada orang-orang yang seumpama kalian. Jadi kekuatan itu kembali kepada asal usulnya, sembari menyaksikan kita nyungsep, naudzubillah, menyaksikan diri kita itu kalah berhadapan dengan keburukan. Kenapa? Karena kekuatan itu tidak kita tumbuh kembangkan agar bisa menciptakan kebun rohani di dalam diri kita. Jadi karena sudah kita sia-siakan, maka dia kembali kepada asal usulnya, sembari menyaksikan episode kekalahan-kekalahan kita. Ini yang na'udzubillah. Jadi hidup yang sekali ini, maka lahirkan kebaikan demi kebaikan, produksi kemuliaan demi kemuliaan, akhlak yang terpuji kita produksi dalam hidup ini. Kalau ternyata tidak kebaikan seperti itu yang kita produksi, maka yang akan muncul dari kita adalah keburukan-keburukan. Dan di saat itulah kemudian kekuatan yang murni itu kembali kepada asal usulnya, sembari menyaksikan kita yang terkalahkan oleh gelombang-gelombang keburukan itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah yubayyinu, menjelaskan Allah, siapa Allah, lakum, bagi kalian semua, al-ayati, kepada tanda-tanda kebenaran Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua tatafakkaruna, ialah berpikir kalian. Oke ya. Ini berarti apa? Penggunaan kata-kata tafakkur itu menunjukkan bahwa kita mesti menghidupkan adanya potensi pikir kita, potensi akal kita. Wajib dihidupkan. Wajib dihidupkan. Kalau orang akalnya itu waras, maka pastilah orang itu memilih kebaikan-kebaikan. Pastilah orang itu menanam benih-benih yang baik karena mengharapkan adanya pohon dan buah yang baik pula. Pasti. Jadi akal ini termasuk karunia Allah Ta'ala yang agung kepada diri kita. Pakai akal itu. Sampai-sampai ya, dalam salah satu hadisnya, Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu bersabda, ad-dinu huwal akal. Agama itu akal. Jadi
akal, tapi bukan akal parsial, bukan akal yang pragmatik, bukan. Akal universal, akal yang bisa menimbang tentang berbagai macam akibat dari perbuatan-perbuatan. Jadi, kalau akal itu bisa menimbang akibat-akibat, maka pasti kita pilih perbuatan-perbuatan yang akibatnya itu menyenangkan, akibatnya membahagiakan. Pasti itu yang kita pilih. Tapi ketika akal ini sudah suram, ya, akal ini sudah lusuh, akal ini sudah lamur oleh kekuatan-kekuatan nafsu amarah, maka akal kita akan hanya memproduksi keburukan demi keburukan. Akal kita hanya akan menjadi pembantu bagi nafsu-nafsu amarah kita. Ini yang na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya, bukti keagungannya, agar kita semua itu tatafakar, berpikir, merenung, melakukan penalaran, berpikir dengan jangka yang sangat panjang berkaitan dengan akibat-akibat itu. Fiha, pada itu ayat, wa tadakhiruna, dan menyimpan kalian azada, kepada bekal, liyaumin, bagi suatu hari, la kasb, yang tidak ada kasab, fi, pada itu hari. Jadi kalau kita berakal, ya, kita menggunakan akal kita sebagaimana semestinya, maka dalam hidup di dunia ini kita akan menampung, kita akan menyimpan, kita akan mengumpulkan adanya bekal untuk suatu hari ketika usaha untuk memperbanyak bekal itu sudah tidak ada lagi. Kita akan menabung untuk suatu hari ketika sudah tidak ada kasar, ketika sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Karena itu disebutkan bahwa ad-dunya darul amal bila jaza. Dunia ini adalah tempat beramal tanpa balasan. Walaupun ada balasannya, tidak seberapa. Karena dunia ini memang tidak mencukupi kualitasnya untuk dijadikan tempat balasan. Ad-dunya darul amal bila jaza. Dunia adalah tempat beramal tanpa adanya balasan. Wal akhiratu darul jaza bila amal. Akhirat adalah tempat balasan tanpa adanya kesempatan lagi untuk beramal. Jadi dunia ini adalah tempat kita menabung adanya bekal untuk hari ketika menabung itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Wala maksab, juga tidak ada waktu menabung di akhirat itu. Waktu ikhtiar sudah tidak ada lagi. Waktu untuk mengumpulkan bekal sudah tidak ada lagi. Wala zar'ah, tidak ada kesempatan menanam. Wala hasad, dan karena itu tidak ada kesempatan memanen. Ya, jadi pastikan bahwa hidup kita, gerak-gerik kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita menggunakan akal kita untuk keberuntungan. Karena itu janganlah menjadi orang yang ngawur, orang yang sembrono. Perhitungkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan, efeknya apa. Kalau ternyata efeknya buruk, jangan sekali-kali kita kerjakan. Kita belajar untuk semakin dewasa secara rohani, semakin dewasa pula dalam kehidupan sosial. Amin ya mujibas sailin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.